رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. Baik, nah karena berhubung hari ini adalah hari terakhir penutupan sementara pengajian biasa gitu. Kalau pengajian khusus Ramadan itu nanti lain lagi. Ini yang kita baca bukan lagi buku-buku yang rutin jadwal yang bulan, tetapi nanti di bulan Ramadan kita baca kitab khusus ya yang sudah disediakan, yaitu Al-Hadis Sahih fi Sholatit Tarawih karangan Syekh Ali As-Sobuni. Baik, nah berkenaan dengan penutupan pengajian rutin ini sudah menjadi adat dan tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya orang Betawi. Menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, segala macam kegiatan taklim yang rutin sekali yang rutin ditawakufkan sementara. Tidak lain tujuannya adalah menyongsong, menyambut, bergembira, menyiapkan diri sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini bulan suci Ramadan anugerah Allah yang sangat besar, khususnya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan bulan suci Ramadan anugerah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Lantaran Nabi kita Muhammad SAW sedih berlinang air mata, lantaran sebab Allah kasih tahu bahwa umur umat dulu panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Umurnya Nabi Nuh contohnya hampir 1000 tahun. Sementara umurnya umat beliau, umat Muhammad, dikasih tahu Allah pendek-pendek, relatif ya, relatif kebanyakan pendek, antara 60 sama 70. Ya ada juga yang lewat dari 70 sampai 80 sampai 90, tapi sedikit. Jadi umumnya antara 60 sampai 70. Nah yang membuat Nabi sedih bukan lantaran panjang pendeknya, karena kalau diberikan kesempatan hidup di dunia panjang berarti waktu untuk mencari bekal buat kehidupan akhirat lebih luas ya daripada umurnya pendek. Berarti kan waktu kesempatan nyari bekal nggak luas. Nah itu yang membuat Nabi sedih, sebab tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar buat makan minum bersenang-senang, tetapi untuk mencari bekal buat kehidupan akhirat. Kalau waktunya luas kan enak, tapi kalau waktunya sedikit, nah berarti bekal kita dikit. Nah itulah yang membuat Nabi kita apa? Bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengembirakan Nabi, ingin menghapus kesedihan Nabi dengan cara apa? Bukan dengan cara yang umurnya umatnya dulu pendek akhirnya ditambahin, bukan. Oh iya dah, yang tadinya 60 saya kasih 1000 tahun gitu supaya kamu gembira, itu bukan. Tetap
umurnya 60-70 tetap, tapi apa, diberikanlah tempat-tempat yang istimewa di muka bumi dan diberikan waktu-waktu istimewa di dunia ini. Seperti kita maklum, ada 3 tempat istimewa di muka bumi. Yang pertama tanah suci Mekah Al-Mukarramah, yang kedua tanah suci Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga tanah suci Baitul Maqdis. Apabila umat Nabi Muhammad berada di tempat-tempat tersebut, menggunakan keberadaannya di sana, melakukan amal baik, amal ibadah, Allah lipat-lipat gandakan. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, maka sama dengan 100.000 rakaat di tempatnya. Masya Allah, 1 sama dengan 100.000. Ketika dikatakan 1 sama dengan 100.000, artinya 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Kalau dia sholat, ini bukan hanya sholat, dia sedekah, sereal, pahalanya 100.000 ya. Kalau sedekahnya 1.000, berarti 100.000 rupiah. Ya, ketika kita bilang 100.000 kali lipat, artinya apa? Artinya 100% kali 100.000. Bisa kayak gitu. Bukan 100.000%, 100% kali 100.000. Kalau 100%, ente sedekah real, dikasih pahala 2 real. Itu namanya 100%. Ente sedekah 1.000, pahalanya 2.000. Itu namanya 100%. Ini 1.000 dikasih pahala 100.000. Berarti 100% kali berapa? 100.000. Kan? Ya, kalau 100% ente sedekahnya 1.000, dikasih pahala 2.000, berarti 100. Kalau sedekahnya 1.000, dikasih pahala 100.000, berarti 100% kali berapa? 100.000. Masya Allah. Makanya banyak banget. Susah ngomong ya. Susah ngomong. Itu di Mekah. Ya. Kalau di Madinah 1.000, ya, 1 rakaat 1.000, Masya Allah. 1.000 rakaat kira-kira mampu nggak itu? Sedekah real dikasih pahala berapa? 1.000 real, gitu. 1.000 real, ya, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah berarti 1 juta. Itu sedekah 1.000, berarti berapa? Pahalanya 1 juta, berarti apa itu? 100% kali 1.000. Nah, kalau di Baitul Maqdis 500, 1 rakaat sama dengan 500, sedekah 1 real sama dengan 500 real. Nah, itu di Masjidil Aqsa atau di apa tadi, di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, oleh karena itu saya pesan nih kepada teman-teman yang diberikan kesempatan melaksanakan ibadah umrah. Sudah pasti yang oleh orang umrah itu pasti akan berada di 2 tempat suci yang mulia ini, yaitu tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Gunakanlah keberadaan di sana untuk melakukan amal ibadah yang bermacam-macam, sholatnya, sedekahnya dan lain-lain sebagainya. Itu selama keberadaan kita di sana. Nah, orang yang namanya haji dan umrah paling sedikit, saya ulangi, paling sedikit keberadaan di Mekah itu 3 hari. Paling sedikit waktu kosong di Madinah 3 hari. Dari mana tahunnya paling sedikit kosong di Mekah 3 hari, waktu luang di Madinah, dari mana tahunnya? Karena kalau orang umrah minimal 9 hari, minimal 9 hari. Hari di mana dia berangkat nggak dihitung. Berangkat dari mulai berangkat sampai nggak dihitung tuh. Hari di mana dia pulang nggak dihitung. Berarti kan 2 hari. 9 diambil 2, sisanya tinggal 7. Nah, 7 hari di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari. Kenapa beda di Mekah 4? Karena di Mekah ada umroh. Nah, kan tujuan utama di sana umroh. Nah, kira-kira umroh itu makan waktu 1 hari. Sehingga waktu kosong kita di Mekah 3 hari, waktu kosong di Madinah berapa?
Nah, gunakanlah kesempatan kita berada di Mekah 035 untuk ibadah. Di antaranya di antaranya adalah sholat berjamaah selama 3 hari di Mekah dan 3 hari di Madinah. Sholat berjamaah di mana? Di Masjidil Haram dan di Madinah Masjid. Orang mau sholat berjamaah di Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah, itu tidak seperti orang sholat jamaah di masjid yang ada di kampung kita. Kalau kita mau sholat berjamaah di masjid yang ada di kampung kita, kita nunggu azan dulu, itu nunggu suara azan baru berangkat dari rumah. Masih apa? Tunggu. Ya. Saya mau sholat zuhur ya, di masjid yang ada di kampung saya. Belum dengerin suara azan zuhur dulu, baru berangkat dari rumah. Masih keburu nggak sholat berjamaah? Masih. Tapi kalau ente mau sholat zuhur di Masjidil Haram, nunggu orang azan dulu, baru berangkat dari hotel. Kira-kira keburu nggak? Enggak. Bisa sholatnya di mana? Di jalanan. Berarti kan nggak di dalam masjid. Nah, bagaimana caranya supaya setiap waktu sholat berjamaah ada di Masjidil Haram, ada di Masjid Nabawi? Caranya 1 jam. 1 jam sebelum zuhur sudah ada di Masjidil Haram. 1 jam sebelum asar sudah ada di Masjidil Haram. Nah, kalau maghrib bisa nggak usah pakai pulang. Iya. Sebelum maghrib 1 jam, sebelum isya memang kita sudah ada di masjid 1 jam. Sebelum subuh nanti kita 1 jam sudah ada di Masjidil Haram. Jadi 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali nunggu. Setiap nunggu berapa jam? 1 jam. Sehingga kita punya waktu nunggu sholat berapa jam? 1 hari 5 jam. 1 jam sebelum waktu sholat kita mulai buat baca Quran. Buat baca. Saya sudah survei orang paling lambat baca Quran 1 juz. Nenek kalau nenek kan paling lambat. Paling lambat orang baca Quran 1 juz setengah jam. Paling lambat. Ya. Nah, kalau nunggu sholat 1 jam dapat berapa juz? 2 juz. Tadi 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali. Jadi berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Kita berada di sana 3 hari. Atau enggak? Masa orang bisa khatam Quran di Masjidil Haram 3 hari dikasih pahala 100.000 kali khatam. 100.000, bukan 100.000 kali doa khatam Quran. Nah, kan ada khatam Quran, ada doa khatam. Kalau doa khatam Quran ibadahnya apa? Alhamdulillah. Pahalanya 100.000 kali khatam Quran dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Kalau seandainya ada seorang bayi, kalau orang mengandai-andai boleh aja, walaupun yang diandai-andai itu nggak masuk di akal. Kalau mengandai-andai boleh nggak? Walaupun yang mustahil, kalau mengandai-andai boleh nggak? Nah, kalau ini mengandai-andainya masalah kawin. Andai-andai. Seandainya saya punya ini orang Arab yang hitungnya mantap, jadi mengandai-andainya saya hilang. Jadi mengandai-andai. Seandainya ada manusia lahir, bayi baru aja lahir, yang saya andai apa? Baru lahir udah bisa ngaji gitu. Nggak masuk di akal. Ada manusia baru lahir udah bisa ngaji. Pas lahir langsung dia ngaji. Nggak siang, nggak malam, nggak makan, nggak minum. Habis lahir wah itu sampai akhir hayatnya, nggak berhenti di ngaji. Nggak akan bisa mencapai angka 100.000 kali. Nggak akan bisa. Tadi ada manusia lahir, habis lahir udah bisa apa? Nggak tidur, nggak apa, semua di akhir hayatnya digunain buat ngaji. Sampai ajalnya pun belum sampai angka 100.000 kali. Ente datang ke sholat cuma 3 hari aja dapat pahala berapa? Luar biasa.
banyak. Hah? Menang banyak. Masya Allah. Itu di Mekah. Nah, di Madinah kita juga. Menjelang waktu zuhur baca Quran 2 juz. Menjelang waktu asar. Saya udah praktekin, saya bukan suka ngomong doang. Saya udah sering saya praktekin kalau saya di sana. Asar 2 juz, sebelum maghrib 2 juz, sebelum isya 2 juz, sebelum subuh 2 juz. 3 hari hatam Quran di Masjid Nabawi. Dapat pahala 1000 kali hatam. Itu begitu orang pulang umroh dapat menggondol. Nah, orang tahu bilang menggondol. Ambul. Oh, kalau mangkuk kalau menggondol gitu, saking banyaknya dia banyak kan. Menggondol pahala berapa? 100.000 kali plus 1000 kali. Kalau dia bilang 100.000 kali, mungkin nggak terlalu ini, nggak terlalu aneh. 100.000 kali hatam ditambah 1000 kali hatam Quran. Itu kalau kita gunain waktu itu baru hanya satu macam amal, ngajinya doang begitu, belum lagi sholatnya, belum lagi satu rakaat belum lagi sholatnya, belum lagi sedekahnya. Nah itulah Allah Ta'ala berikan kesempatan, ya, keistimewaan tempat. Jadi kalau begitu umurnya umat Nabi Muhammad walaupun sedikit, kalau digunakan pada tempat yang tepat, Masya Allah, melebihi daripada umat. Namun yang namanya keistimewaan tempat ini nggak semuanya orang bisa mengunjunginya. Orang yang bisa sono pertama yang duitnya banyak, ya, yang kedua badannya sehat. Tambah lagi nih, ada corona lagi, tambah biaya, ada karantina sono, karantina sini. Jadi tidak semuanya bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Namun bagi yang tidak mampu nggak usah khawatir, ada gantinya. Nah, yang mana yang dikasih dua? Yaitu keistimewaan waktu. Keistimewaan apa? Waktu. Kalau keistimewaan waktu kita manfaatkan, ini tidak perlu punya duit. Yang penting punya apa? Kemauan, punya semangat. Nah, nggak perlu bermodal uang, walaupun nggak punya uang, ya bisa menggunakan kesempatan waktu. Mana di antaranya waktu? Bulan Ramadan, puasa Allah, ya. Anugerah yang sangat besar yang Allah berikan khusus buat umat Nabi Muhammad. Bagi kita yang tidak mengunjungi tempat-tempat tersebut bisa menggunakan keistimewaan Ramadan. Seperti kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan di mana Allah Ta'ala melipat-lipat gandakan pahala bagi hambanya yang berbuat taat. Makanya ada sabda Nabi mengatakan bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga diapain? Dibuka. Saya mau tanya, surga pintunya ada berapa? 8. Ada 8. 8-8-nya apa? Dibuka. Pintu neraka ditutup. Karena pintu neraka ada 11. Ada berapa? 11. Jadi orang bertanya, apa hikmahnya pintu surga dibuka? Padahal belum waktunya orang masuk surga. Buat kapan buka? Belum waktunya masuk surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Kan belum ada yang masuk neraka. Kalau mau ditutup ada orang kan maksudnya supaya orang yang di dalam bisa keluar. Nah, apa artinya dibuka dan ditutup? Artinya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allah memberikan kesempatan hambanya di bulan Ramadan bagi yang ingin masuk surga gampang. Kita masuk surga nih bulan Ramadan gampang. Tapi kalau di bulan lain agak susah. Nah, iya nih. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bagi orang yang mau masuk surga di bulan Ramadan gampang. Nah, bagaimana gampangnya? Itu lagi pahala dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan ada yang awal muram, awal satu maghfirah, akhiruhu itu minanar. Di bulan Ramadan ada malam di mana apabila amal ibadah kita bertepatan dengan malam tersebut, Lailatul Qadar, Allah kasih pahala. Nah, kalau itu katanya lebih baik
Masya Allah. Bukan sama dengan lebih baik orang ibadah 1000 bulan. Ya, kalau mau tahu berapa 1000 bulan, berapa tahun, gampang. 1000 bagi 12. Ya. Nah, hasilnya itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kita sejak lahir nih sampai kita sampai ajal kita sampai belum tentu ngentuk. Belum tentu ngentuk 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, ente ibadat di malam bertepatan dengan Lailatul Qadar diberi pahala bukan sama dengan lebih baik, lebih banyak, lebih baik dari ibadah 83 tahun 4. Gak usah banyak-banyak, 10 kali Lailatul Qadar aja. Masya Allah, gak bisa kehitung. Namun Lailatul Qadar ini Allah rahasiakan. Allah tidak bilang malam sekian. Itu yang bilang malam sekian itu hanya terkaan-terkaan aja. Bisa jadi meleset, bisa jadi apa? Meleset. Nah, kalau kita mau yakin gimana caranya? Blokir. Kalau blokir malah kagak blokir. Awal terus dari malam pertama. Dari awal, dari pertama sampai terakhir. Masya Allah. Saya ini puluhan tahun tinggal di Mekah, puluhan tahun tinggal di Mekah, puluhan tahun tinggal di Madinah. Ya, yang saya alami Ramadan itu setiap Ramadan hari pertama sepi, biasa. Hari kedua makin banyak, hari ketiga makin banyak, hari keempat makin banyak. Puncaknya itu di penghujung Ramadan. Ya, kenapa? Karena mereka mengharap ibadah itu bertepatan dengan. Kalau kita kan cuma gini, mau pertama uang, Masya Allah, nggak muat masih jalan-jalan. Hari kedua mulai kurang, hari ketiga mulai kurang, hari keempat mulai kurang, makin maju mundur. Maju Ya, belum tentu yang namanya maju itu bagus. Kalau orang maju saat tarawih berarti mundur, makin ke depan. yang banyak keluar berarti. Yang banyak keluar. Itu. Ya, luarnya bukan sholat tarawih berarti. Soalnya baru 1 minggu udah biasa aja lah. Istiqomah banget ngamalin. Soalnya, apalagi kalau udah mau menjelang Idul Fitri, waduh, ya. Nah, inilah bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Amin. Yang sudah sepatutnya kita mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Jiwa raga. Raga dulu dah, raga ini badan, fisik, jaga kesehatan agar supaya nanti datang bulan Ramadan fisik kita, badan sehat, kita ibadah. Sebab ibadah Ramadan memerlukan fisik yang sehat. Termasuk mempersiapkan raga adalah membersihkan tempat ibadah, musola, masjid dan lain-lain supaya nyaman ibadah. Dalam rangka mempersiapkan raga jiwa-jiwa. Apa yang jiwa sebelum Ramadan? Pertama, bersihin dari segala macam dosa. Yang pertama, dosa sama Allah. Ini di bulan Rajab kemarin. Ya, selalu kita lantunin Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli. Ya, kurang dari 70 tiap hari baca dalam rangka mempersiapkan jiwa, membersihkan jiwa daripada kekotoran dosa sama Allah. Rajab sudah selesai, datanglah bulan Sya'ban. Ada dosa kedua, sesama manusia. Nah, makanya kita saling kunjung mengunjungi, saling minta maaf memaafkan, agar supaya antara kita sama kita bersih. Nah, itu mempersiapkan jiwa. Ada orang tua punya anak, punya orang tua, nah, ya, minta maaf sama orang tua ini. Nah, tradisi kita di bulan Sya'ban ziarah kubur. Nah, ini dalam rangka mempersiapkan jiwa. Apa kaitannya ziarah kubur dengan mempersiapkan jiwa sebelum Ramadan? Kaitannya kita ziarah kubur mengingat kita akan kematian. Ya, kita ziarah kubur kan hikmahnya supaya ingat mati. Datang Ramadan ingat mati. Masya Allah, hebat itu. Orang datang Ramadan ingat mati. Berarti apa? Saat Ramadan datang ibadahnya mati-matian. Kan gitu artinya. Nah, itulah dalam rangka
mempersiapkan Ramadan, kita siapin jiwa raga. Nah, semoga kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dan sehat, afiat, selalu tetap hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.